Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan analisis maupun informasi seputar cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasinya. Teman-teman, pada video update kali ini kita akan bahas tentang Zilliqa. Tentunya setelah video terakhir kita sempat tanyakan tentang Zilliqa, rupanya banyak banget nih yang request untuk dibahas Zilliqa. Dan kelihatannya Zilliqa mulai ada tanda-tanda kebangkitan teman-teman ya, karena sepertinya ada satu project yang mungkin bisa mendorong Zilliqa menjadi salah satu koin pilihan nantinya di awal tahun 2022. Nah, seperti apa update-nya? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan secara lengkapnya, teman-teman. But before saya bahas lebih lanjut, saya pengen kasih update sedikit buat Rune Token dan juga untuk Sandbox, karena kebetulan ini adalah koin yang waktu lalu kita sempat bahas, teman-teman ya. Jadi, untuk si Rune sendiri atau Thorchain, pasca terakhir membentuk semacam falling wedge pattern seperti yang kita sudah discuss di video yang terakhir, teman-teman. Rune akhirnya berhasil breakout dan sekarang dia juga sudah bermain di atas exponential moving average 21 serta 55. Jadi kalau teman-teman tambahkan Fibonacci eksternal, ada kemungkinan Rune akan mencapai targetnya di $8,1 seperti yang terakhir kita sampaikan di video sebelumnya, teman-teman. Alright, itu untuk Rune. Lalu sekilas kita akan bahas untuk si Sandbox setelah terakhir kita sempat bahas tentang transisi, perubahan tren dan lain sebagainya. Finally Sandbox breakout, dan setelah kita bahas, teman-teman, tadi malam tepatnya, sebenarnya kita sempat ekspektasikan dia ketahan di bagian atas ascending channel. Tapi rupanya, teman-teman, penguatan terus berlanjut bahkan mengejar sampai ke area Fibo eksternal di 2,618% di kisaran $6,4, teman-teman. Dan saat ini Sandbox diperdagangkan di area tersebut tertahan oleh resistance-nya. Dan yang terakhir itu adalah Solana, teman-teman. Solana adalah pembahasan kita di beberapa pekan yang lalu. Nggak beberapa pekan sih, kayaknya pekan lalu, teman-teman ya. Terakhir kita bahas Solana itu, yes, tepat sekali 7 hari yang lalu. Lalu ada XLM dan Matic, ini belum saya bahas ya, teman-teman ya. Nanti akan saya tambahkan lagi mungkin di next video kalau kalian setuju tentunya. Dan pada Solana sendiri kita ngelihat setelah dia terbentuk V-formation, proses sideways, bertahan di atas ascending channel, dan sekarang dia meneruskan kembali penguatannya. Saat ini posisi Solana itu baru saja breakout dari minor resistance-nya dan sedang mencoba untuk challenge major resistance-nya di kisaran $195 sampai $197. Jadi sekian itu untuk update-update-nya, teman-teman. Nah, berikutnya, pembahasan kita ini adalah seputar Zilliqa, teman-teman. Jadi, Zilliqa itu mengeluarkan satu buah fitur ya, kita bilang, yang dinamakan dengan Metapolis, di mana Metapolis ini sebenarnya adalah dunia metaverse lagi, teman-teman. Cuman kalau kata Zilliqa sih, Zilliqa ngeklaim ini tuh apa istilahnya, platformnya lebih kece ya, dengan bahasa baru yaitu extended reality. Jadi bukan VR lagi, bukan AR lagi, atau VR itu virtual reality, AR itu augmented reality, dan sekarang ada lagi nih bahasanya, teman-teman, extended reality. Nah, ini direncanakan itu sekitar Januari 2022 akan coba untuk platformnya akan coba mungkin untuk diuji coba atau mungkin untuk dia langsung launchingnya. Ini saya belum tahu, tapi pada intinya direncanakan di kuartal 1 2022. Bahkan katanya sih Januari 2022. Dan dengan efek dari dirilisnya istilahnya informasi ini, itu menyebabkan harga Zilliqa naik lumayan signifikan, teman-teman. Nah, nanti kira-kira potensi targetnya seperti apa akan kita bahas di technical analysisnya bagian terakhir, teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang posisinya extended reality ini katanya adalah penggabungan dari si augmented reality dan virtual reality, which is ini harusnya next level nih dari yang namanya VR atau AR, teman-teman ya. Dan apakah ini akan bisa mengubah posisi Zilliqa secara overall, teman-teman? Karena kita ngelihat di sepanjang tahun 2021 ini sebenarnya dia selalu terpressure dan bisa dibilang nggak terlalu impactful pergerakannya ya. Nah, sedikit tadi saya sempat ngecek ya tentang si metaverse ini ya, dijelaskan oleh si Aparna Narayanan. Ini kayaknya salah satu tim dari Zilliqa, teman-teman ya. Dia menjelaskan bahwa Zilliqa adalah layer 1 protokol dari metaverse launch yang ya ini aku lebih ya di penjelasan di sini, teman-teman bisa search langsung aja di blog.zilliqa.com. Intinya dia menjelaskan secara garis besar apa itu Metapolis, dan sekiranya teman-teman, Metapolis ini sebenarnya adalah berupa kota ya. Jadi dia menjelaskan Metapolis ini adalah kota dalam bahasa Yunani ya, didesain sebagai didesain sebagai extended reality yang tadi dijelaskan penggabungan antara AR dan VR. Lalu di Metapolis ini akan
will conceptually rich and custom design domes as part of cities that can house brands, artists, concept, game, e-stores, real estate, or other digital experience. Jadi offering a new layer of engagement for both physical and digital worlds. Metapolis looks to be self-sustaining and include engagement layers such as NFTs, e-commerce, play-to-earn, digital mannequins, advertising, billboard, and many more. Jadi teman-teman, pada intinya kalau kata si CEO-nya sendiri, Dr. Ben Leaf, wah ini kayaknya kata bagian terakhirnya agak kurang enak untuk disebut ya teman-teman ya. Jadi pokoknya Dr. Ben Leaf Peep ya, itu menjelaskan bahwa the metaverse isn't about replacing reality. Jadi dia maunya adalah justru kita membuat better relationship dengan digital world. Bukan istilahnya kita banyak ngabisin waktu untuk bermain di social media lah ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Jadi iya, gambarannya sih kelihatannya akan sangat menarik teman-teman. Tapi pertanyaannya, apakah ini bisa bersaing dengan metaverse lainnya ya? Kalau saya ngelihat sekilas dari dia punya gambarannya ya, atau dia punya trailernya, ini sebenarnya kelihatannya menarik Metapolis ini. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja di YouTube, kalau nggak salah dia sudah launching juga untuk metaverse-nya atau Metapolis-nya ini. Nanti kalian bisa lihat ya kira-kira seperti apa nih gambarannya dari si Metapolis ini. Apakah menurut teman-teman menarik? Tentunya. Kalau menarik ya harusnya bisa ngepam nih harga Zilliqa, oke? Dan perlu saya remind kembali, kalau dia berhubungan dengan project-project yang berkaitan dengan Metaverse, artinya kita perlu waktu yang cukup lama teman-teman. Karena saya cukup yakin, paling gampang gini, kita berbicara virtual reality aja ya. Dari sekian banyak virtual reality atau sekian lama virtual reality itu sudah diperkenalkan di dunia ini, berapa banyak sih diantara kita yang hidup menggunakan virtual reality? Artinya lebih ke dalam konsep game lah ya, dalam konteks game gitu kan. Kalian tahu game-game virtual reality kan yang seru-seru yang pakai itu tuh. Nah pertanyaan saya nih, dari sekian banyak orang yang mungkin addicted dengan video game, berapa banyak yang akhirnya mencoba dan addicted terhadap virtual reality. Nah ini makanya perlu waktu banget dan perlu proses banget untuk memperkenalkan virtual reality atau bahkan kita bisa bilang metaverse di dunia saat ini teman-teman. Dan bagi saya metaverse ini posisinya saat ini itu seperti internet tahun 2003-2004 mungkin ya. Baru mulai diperkenalkan dan orang itu baru mulai menjelajah dan mempelajari tentang internet. Butuh waktu hampir 10 tahun mungkin ya untuk bisa membuat internet itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari teman-teman. Dan apakah metaverse akan terjadi seperti itu juga prosesnya? Which means kalian invest di koin ini, kalian harus tahu bahwa investasi ini sifatnya untuk jangka panjang, bukan untuk dibeli hari ini, bukan untuk saya bahas hari ini, lalu berharap besok ngepump, berharap besok kalian bisa menjadi jutawan dengan kalian beli sejumlah koin Zilliqa ini, teman-teman. Alright? Jadi itu sedikit masukan buat teman-teman nih yang rencana mau invest di Zilliqa ataupun yang sudah terlanjur nge-hold Zilliqa. Alright? So, Ben Leaf ini tadi ya, dia menjelaskan ada beberapa proses atau progres yang dilakukan sepanjang tahun 2020 sampai 2021 ini. Salah satunya adalah beberapa project dia ya yang dibangun di atas jaringannya si Zilliqa ini. Dan ini saya lihat ada beberapa yang cukup menarik, Block XDK, XCAT Network, and Demons ya. Ini saya tadi sempat buka untuk Block XDK ini, kelihatannya dia seperti lebih ke arah game, which means ini play to earn, dia ngikutin perkembangan tren saat ini ya. Lalu juga ada XCAT Network, ini kalau nggak salah view to earn, jadi sifatnya gini teman-teman. Kalau biasa kita nonton YouTube, kita lihat iklan, kita kan nggak dapat duit. Nah di sini mungkin kalau kita nonton dan kita support iklannya, kita juga dapat sekian persen dari revenue iklan tersebut. Jadi ini adalah beberapa yang dibangun di atas jaringan Zilliqa. Dan tentunya teman-teman, kalau melihat hal-hal seperti ini, artinya kita nggak perlu khawatir ya. Zilliqa ini artinya memang kalau kalian berencana untuk invest sekalipun, dia menjalankan projectnya. Jadi bukan istilahnya Zilliqa itu selama setahun belakangan ini, walaupun harganya belum perform banget nih, dia nggak ngepump sama sekali gitu, atau bukan nggak ngepump sih, lebih tepatnya nggak ada project sama sekali. Jadi dia ada menjalankan project-projectnya, dan teman-teman tinggal simply lakukan research aja terhadap beberapa project-project Zilliqa itu, supaya teman-teman tahu nih, untuk menjawab kekhawatiran teman-teman, terutama buat teman-teman yang saya rasa dan saya cukup yakin pasti ada yang nyangkut juga di Zilliqa ya, mungkin udah cukup lama, makanya begitu kita tanya mau bahas
membahas tentang seputar Zilliqa langsung pada semangat nih untuk cari tahu kira-kira gimana perkembangan Zilliqa ke depannya. Alright, now let's talk about the technical analysis teman-teman. Nah, before kita masuk ke yang hourly atau yang short termnya, kita akan coba untuk analisis berdasarkan long termnya untuk Zilliqa sendiri. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekilas, ini adalah chart yang sebelumnya saya pernah gunakan untuk menganalisis Zilliqa. Unfortunately, dia berhasil breakdown ya dari potential symmetrical triangle pattern yang terbentuk ini. Sehingga kalau misalnya saya lihat lagi teman-teman, overall kita membentuk seperti semacam falling wedge pattern jatuhnya ya. Ini kalau kita lihat nih kayak falling wedge pattern jatuhnya. Dan kalau misalnya mungkin untuk lebih detail, kita akan coba lihat dari time frame weekly-nya. Dan secara time frame weekly sih sebenarnya ini kurang begitu baik ya. Karena kita ngelihat ada potensi exponential moving average-nya ini terjadi bear cross terhadap time frame weekly. Saya akan coba hilangkan supaya kita mengurangi noise yang ada ya. Balik lagi kita akan analisis berdasarkan naked chart saja. Dan kalau misalnya kita lihat sekilas teman-teman, seandainya saya gunakan Elliott Wave Theory, ini kita bisa asumsikan bahwa ini merupakan wave 1-nya kita ya, which is ini adalah impulsive move pertama kalinya kita. Lalu terjadi proses corrective pattern yang manakala membentuk potentially expanded flat ABC corrective pattern, which means ini adalah wave 2-nya kita, dan sekarang harusnya sih kita sudah finishing wave 3 dan sedang mencoba mencari potensi bottom untuk wave 4-nya before kita rally kembali menuju ke wave 5, dan walah ini harusnya overall adalah pergerakan untuk wave 1 secara major wave-nya teman-teman, which means nanti akan ada fase di mana kita akan koreksi cukup big, which means ini nge-lead menuju ke potential wave 2-nya kita before kita berbicara menuju ke wave 3. Dan ini kalau kalian lihat nih berdasarkan yang saya geser, ini sifatnya udah 2023 bahkan sampai ke 2024 nantinya teman-teman. Makanya saya bilang, kalau kalian percaya dengan Zilliqa, kalian follow projectnya dan kalian cari tahu apakah Zilliqa ini adalah project abal-abal atau omong kosong atau real project yang memang sedang mereka kerjakan teman-teman. Kurang lebih seperti itu, alright? Nah, berikutnya kita akan lanjut sedikit. Jadi kalau misalnya kita ngelihat posisi market saat ini kelihatan seperti ABC corrective pattern ya, teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan dari wave 2 menuju ke wave 3, kita bisa gunakan Fibonacci retracement untuk mengetahui potential wave 4 daripada Zilliqa. Dan so far teman-teman, ini kalau saya hilangkan untuk yang 0 ya, kemudian yang 100. Oke, saya akan coba gunakan dari 38%, 50, dan 61,8%. So far, kita ngelihat Zilliqa ini bertahan di Fibo 50%. Ya, ini so far teman-teman. Kalau kita lihat nih ya. Jadi, kemungkinan Fibo 50% itu bisa menjadi potensi support untuk Zilliqa sendiri, mempertahankan harga ya pada kisaran penguatan yang terakhir ya teman-teman. Dan kalau kita lihat, pergerakan sepekan ini memungkinkan Zilliqa untuk membentuk semacam reversal pattern yang biasanya kita kenal dengan bullish engulfing pattern teman-teman. Which means ini kalau terjadi di bagian dekat supportnya, maka ada potensi kemungkinan market itu bisa berubah arah. Dari yang tadinya downtrend signifikan menjadi uptrend teman-teman. Tentunya kita perlu konfirmasi dari pekan depannya. Dan kalau misalnya kita lihat teman-teman, let's say tadi kan kita sudah sempat bahas ya bahwa ada kemungkinan kita melihat Zilliqa ini terkoreksi dengan membentuk semacam falling wedge pattern. Let's say only if Zilliqa nggak mampu mempertahankan area Fibo 50%-nya di kisaran $0,05, maka next stopnya kita mungkin akan berada di Fibo 61,8%, which is di golden ratio-nya, dan itu berarti kisaran $0,04 teman-teman. Let's hope nggak perlu sampai ke sana supaya kita bisa ngelihat Zilliqa sesegera mungkin ngepump ya. Nah, so far kalau kita lihat lagi teman-teman, ini juga kita bisa breakdown, tapi kalau saya lihat overall ini adalah ABC corrective pattern dan bisa aja nge-lead ke flat corrective pattern. Jadi nggak terlalu zigzag. Kalau zigzag baru nih kita bisa dibawa ke bagian bottomnya lagi. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Ya, terdiri atas dua corrective wave ya, kurang lebih gambarannya gitu. Tentunya kita expect dia bisa bertahan di Fibo 50% dan setelah dia melaunch informasi seputar Metapolis itu sehingga di Januari 2022 rencananya akan dijalankan, maka ada kemungkinan Zilliqa mungkin nggak sampai ke Fibo 61,8%-nya untuk time frame weekly tentunya. Alright, so let's hope so ini yang terjadi, karena secara pergerakan sendiri kalau kita lihat dari daily-nya, ini kita lihat udah mulai ada yang namanya pelemahan momentum. Seperti yang teman-teman ketahui, saya suka sekali membahas tentang seputar momentum, dan selama ada sideways yang terbentuk dari suatu market, artinya kita melihat ada potensi transisi sedang terjadi. Dan berikutnya, kita tinggal menunggu konfirmasi aja nih untuk Zilliqa, apakah dia capable untuk
create yang namanya higher high, higher low sequence. Karena kalau saya lihat secara time frame hourly-nya, mungkin kita akan ubah sedikit menjadi time frame 4 jam. Pertama, hal yang perlu kita antisipasi untuk Zilliqa adalah potensi resistance-nya berdasarkan Fibonacci retracement. Dan untuk Fibo golden ratio-nya di 61,8% itu berada di kisaran harga 0,07. Plus kalau kita boleh tambahkan teman-teman, ini juga merupakan area key support terakhirnya. Artinya kalau misalkan kita mencapai level ini, ada kemungkinan kita bisa ngelihat Zilliqa itu terjadi semacam pullback atau corrective pattern before nanti dia meneruskan penguatannya lagi. Jadi kalau misalnya ditanya beli sekarang ideal nggak? Kalau menurut pandangan saya teman-teman, terutama dengan posisi Zilliqa yang saat ini overextend dari si exponential moving average 21-nya, nantinya akan ada kemungkinan dia testing terlebih dahulu. Seperti contoh case-nya adalah si XRP. Kalau kita lihat XRP sekarang sedang testing exponential moving average 21. Dan contoh case lainnya adalah seperti Bitcoin misalkan, di mana Bitcoin itu sedang testing sebelumnya pada exponential moving average 21 setelah sebelumnya sempat overextend. Jadi teman-teman, untuk Zilliqa kalian boleh consider, let's say kalian mau buyback, ada baiknya kalian tunggu hingga Zilliqa ini mengkonfirmasi potential higher low-nya dia, which means diekspektasikan mungkin testing di exponential moving average 21. Tapi secara overall, kita ngelihat Zilliqa posisinya sudah cukup positif teman-teman, di mana dia sebelumnya break dari falling wedge pattern, dan sama kondisinya atau skenario seperti Sen yang terakhir, kita sudah ngelihat adanya pelemahan tren dan sekarang sedang starting mulai building momentum untuk bullish trendnya. So I think teman-teman, sementara itu aja dulu update untuk seputaran Zilliqa. I hope apa yang saya bagikan melalui video ini itu bisa bermanfaat dan membantu untuk teman-teman sekalian, terutama dari segi informasi dan apapun yang sifatnya positif, termasuk salah satunya adalah technical analysis. I think teman-teman, that's it. Thank you very much for watching this video. Let me know in the comments below kalau misalnya kalian mau bahas koin lain seperti Alice maybe, kita akan review lagi, atau XLM, atau mungkin Matic. Jadi make sure kalian komen dan support komen dari teman-teman kalian yang sama-sama mendukung koin yang sama, supaya saya tahu kira-kira kita berikutnya akan bahas apa. Ataukah Cardano teman-teman yang saat ini sudah mulai pump juga. Alright, so once again, thank you very much for watching this video. Have a nice day everyone. Kalau kalian nonton, by the way, video ini sampai selesai karena videonya cukup panjang. Make sure kalian komen di kolom komentar 3% teman-teman ya, supaya saya tahu, wah ternyata fans setia yang nonton sampai selesai masih banyak. Alright, so everyone, once again, God bless, cheers.